Assalamualaikum, balik lagi di channel Jam 12. Oke, kali ini aku nerusin alur cerita dari manhwa Rise from the Rebel yang part 29. Buat kalian yang lupa alur ceritanya, bisa lihat part sebelumnya, link ada di deskripsi. Oke, kita langsung saja mulai ceritanya. Sebelumnya, Zovan sudah berada di pelelangan dan melihat item-item yang dilelang. Kata Zuan Ye, ada item lain yang tidak bisa dia nilai. Pembawa acara sudah mengeluarkan item tersebut. Item itu punya bentuk stick panjang berwarna hitam. Item ini sudah dinilai oleh Presiden Mercenary cabang kota Zhongling dan termasuk item rank S. Dengan tambahan, dengan kemampuan master penilai dari Zuan Ye, dia masih tidak bisa mendeteksi fungsi item ini. Mungkin item ini akan menjadi harta berharga. Harga awalan untuk item ini adalah 100 juta. Pembawa acara sesuai tugasnya memulai lelang untuk item misterius itu. Ada satu tamu yang tidak percaya lelang ini memasang harga tinggi untuk item yang nggak jelas apa fungsinya. Apalagi memakai nama Nie Zuan-Ye untuk meningkatkan harganya. Zhongwu yang mengetahui itu juga bilang kalau dia bisa mendapatkan item ini, mungkin dia bisa lebih dekat dengan Zuan-Ye. Nie Zuan-Ye adalah wanita impian para lelaki di kota Jinhai, bahkan di kota Imperial. Saat itu, orang di sampingnya mengingatkan banyak tamu penting yang datang ke pelelangan kali ini. Kalau Zhongwu membeli sampah itu dengan harga yang sangat mahal, akan ada berita yang membuat dampak besar ke warisan Zhongwu nantinya. Apalagi saat berita itu terdengar langsung oleh tetua master dari keluarga Zhong. Zhongwu mendeci kesal. Dalam hatinya dia bilang saat dia sudah terdaftar menjadi wargot dan master keluarga Zhong, dia pasti akan mendapatkan Nie Zuan-Ye apapun caranya. Sementara itu di ruangan Zovan, kata Zuan-Ye, item itu digali bersamaan dengan armor wargot sebelumnya. Zuan-Ye tidak bisa menilai fungsinya untuk apa. Namun item ini rank S. Dengan gelar master penilai Zuan-Ye, pasti ada orang bodoh yang menawar benda itu. Zovan melihat item itu dengan apresial. Sistem wargot. Nama item itu adalah Grey Realm Armor Piece atau potongan baju besi alam abu-abu. Item rank S. Untuk fungsi lengkapnya, sistem perlu melihat item itu dengan jarak yang dekat. Zovan jaraknya jauh dari item itu karena dia berada di lantai 2 di ruangan VIP. Kalau saja dia duduk di kursi di bawah, mungkin bisa mengetahui fungsinya. Zovan memikirkan apakah dia harus mengeluarkan 100 juta untuk item tersebut. Saat itu, Huida naik ke pundaknya. Dia menggonggong kecil pada Zovan. Zovan bertanya apakah Huidan menginginkan item itu. Huidan menjawabnya dengan anggukan lucunya. Dan Zovan sebagai masternya langsung menawar item itu 100 juta. Itu membuat banyak orang kaget. Orang bodoh mana yang mau menawar item itu? Bahkan Zuan-Ye yang mendengar itu kaget bukan main. Kenapa Zovan menawar item rank S, tapi mungkin itu item tidak berguna. Kalau Zovan tadi memintanya secara langsung, Zuan-Ye mungkin akan memberinya item itu secara gratis. Zovan bilang karena Zuan-Ye sebelumnya sudah melatihnya dan memandunya. Ini untuk membantu pelelangan. Ini juga memang item rank S, tapi mungkin punya fungsi yang luar biasa. Di sini Zovan mengambil perjudian dengan membelinya. Mendengar itu Zuan-Ye tenang dan akan menerima hadiah dari Zovan. Zovan bingung, hadiah apa yang dimaksud Zuan-Ye. Setelah itu ada yang mengetuk ruangan Zovan, itu adalah pegawai lelang yang sudah membawakan item rank S milik Zovan. Setelah menerima itu, sistem sudah mendeteksi fungsinya. Kata sistem, item ini adalah bahan fusing atau peleburan. Peringkat item ini diresapi dengan jejak yang tidak diketahui karena fungsi fusi dari fragmen armor alam abu-abu. Zovan perlu meningkatkan kekuatannya agar dapat mendeteksi informasi spesifik tentang jejak tersebut. Jejak misterius, ini situasi pertama yang dihadapi Zovan, karena perlu meningkatkan kekuatannya untuk mendeteksi sebuah item. Dan dia paham harus menerobos ke tingkat wargot untuk mendeteksi apakah jejak misterius itu.
Zuan Ye yang tidak bisa mendeteksi item ini dengan skill penilainya, meminta Zofan memberi tahunya kalau Zofan sudah menemukan fungsi item itu. Saat itu, Huidan dengan aktifnya menggigit item itu. Zofan panik dengan apa yang dilakukan Huidan ke item seharga 100 juta. Zuan Ye tertawa melihat Huidan yang memperlakukan item rank S seperti stik kayu, dan bilang jangan khawatir, itu adalah item rank S yang tidak mungkin anjing biasa merusaknya. Ya, kalau itu anjing biasa, tapi masalahnya Huidan ini bukan anjing biasa. Dia bisa Mungkin saja Huidan ini adalah monster rank SS. Item selanjutnya, pembawa acara sudah menampilkan kotak yang di dalamnya ada kelereng hijau yang memancarkan energi yang kuat. Zhongwu yang melihat itu langsung bersemangat, sudah menunggu item itu muncul. Orang di sampingnya bilang item itu sama persis dengan rumornya, kalau mencium dari baunya saja. Kata host, ini adalah item final yang diberi nama Jet Secret Ball. Item rank SS harta mistik, sebuah eliksir yang bisa menghilangkan racun dan menyembuhkan luka. Harga awal untuk Jet Secret Ball adalah 1 miliar. Kapan tunggu lama? Angka penawar sudah mulai naik. Saat itu ada tawaran yang sangat besar 3 miliar. Tentu saja itu dari keluarga Zong. Tidak mau kalah dengan keluarga Zong, para tamu mulai menawar lagi. Zofan yang di atas sangat kaget. Harga item itu sudah mencapai 3 miliar dan itu lebih tinggi dari yang dia sangka. Zofan takut tidak bisa menawar dengan uangnya saat ini. Zuan Ye di sampingnya menasihati Zofan untuk tidak menawar item itu. Zofan bertanya apa maksudnya. Zuan Ye bilang seharusnya Zofan sudah menyadari pesan dari kakek tua pemilik item itu. Zofan memang sudah memikirkan itu dan punya tebakannya sendiri. Zuan Ye juga bilang kalau eliksir ini memang bekerja. Kita juga bisa meniru apa yang dilakukan keluarga Zong malam sebelumnya. Orang-orang dari keluarga Zong berani-beraninya membuat masalah di kota Zonglin. Secara alami, Nie Zuan Ye akan membayar balik perlakuan itu. Mercenary cabang kota Zonglin bukanlah tempat yang mudah untuk membuat masalah. Zofan hanya memberikan jempol memuji Zuan Ye. BTW yang dimaksud Zuan Ye ini, malam sebelumnya saat Zuan Ye mengambil item itu dari pemiliknya, saat keluarga Zong ingin mencurinya, Zhongwu sudah marah. Dia menawar dengan harga lebih tinggi lagi, 5 miliar. Bahkan dia menambahkan ancaman, kalau ada yang menawar lagi, itu akan menjadi musuh keluarga Zong. Kalau gini ceritanya, bukan pelelangan yang adil lagi. Bos terkejut dengan harga itu dan dia mulai bertanya, apakah ada orang lagi yang mau menawar lebih tinggi? 5 miliar itu harga yang tinggi dan para tamu mulai kesal. Mereka pun merelakan item itu jatuh ke tangan keluarga Zong. Setelah tidak ada orang lagi yang menawar, host memberi selamat ke keluarga Zong yang mendapatkan Jet Secret Ball. Dua orang ini senang sudah mendapatkannya dan bilang dengan begini, pemimpin keluarga Zong akan mendukung Zhongwu dan memenuhi keinginannya. Zhongwu bilang di dalam hatinya, tujuannya bukan hanya untuk menjadi wargot, bukan hanya menjadi kepala keluarga dari keluarga Zong. Sementara itu di tempat lain, di kakek pemilik Jet Secret Ball sudah mengetahui kalau keluarga Zong yang memenangkan itemnya. Itu bagus dan sudah sesuai apa yang dia harapkan. Pelelangan sudah selesai, Zhongwu menyuruh anak buahnya untuk segera pergi. Kendaraannya sudah mulai melaju dengan kecepatan penuh, dan setelahnya muncul banyak orang yang berjubah keluar mengikutinya. Zuan Ye dan Zofan juga melihat itu. Zuan Ye tidak menyangka akan banyak orang yang juga ingin mendapatkan Jet Secret Ball. Zuan Ye dan Zofan sudah mulai mengejar mobil keluarga Zong. Zuan Ye tahu kalau keluarga Zong itu kuat, dan kalau melawannya pasti merepotkan. Tapi masih banyak orang yang mengejarnya dan ingin mendapatkan Jet Secret Ball. Zofan bilang kalau punya item itu sama saja seperti punya nyawa tambahan. Tentu saja banyak orang yang menginginkannya. Mobil lapis baja keluarga Zong sedang digempur serangan dari segala arah. Zhongwu yang berada di dalam mobil begitu marah.
Ada orang yang berani melawan keluarganya dan kalau dia bertemu dengan mereka akan langsung membalaskannya. Orang-orang yang mengejar mobilnya bilang item itu sangat berharga yang bisa memberikan nyawa tambahan. Mereka bilang ke Zhongwu kalau dia memberikan item itu secara sukarela, mereka akan meninggalkannya segera mungkin. Zhongwu semakin marah dan menantang mereka yang mengejarnya. Mobilnya berbelok ke gang lain. Para pengejar terus mengejar itu. Dan ada satu orang yang bilang mereka harus beraksi secara bersamaan dan menyelesaikan ini dengan cepat. Saat itu ada ledakan dari mobil Zhongwu. Muncul asap ungu mulai mengelilingi area itu. Mereka yang mengejar tahu kalau asap ini beracun dan membuat mereka mundur dari situ. Mobil Zhongwu sudah keluar dari asap racun, melanjutkan perjalanan pulangnya. Zhongwu bilang sudah mempersiapkan semua ini karena itemnya yang begitu berharga. Orang-orang yang memakai masker menyuruh sang supir untuk bergerak lebih cepat lagi. Tapi saat itu dia panik menyuruh supir untuk berhenti dan putar balik. Ternyata di depan mereka sudah ada jebakan yang meledakkan jalan. Dan mobil Zhongwu terkena dampak ledakan itu. Zofan yang melihat itu bilang mobil lapis baja, tidak ada lecet setelah melewati semua itu. Zuan Ye bilang kita hanya perlu menyerahkan masalah ini ke mereka semua dan hanya perlu melihat pertunjukan dari jauh. Dan benar katanya tanpa perlu tangan, Zhongwu sudah terhenti. Zuan Ye bilang sedang malas apalagi berhadapan dengan Zhongwu. Dalam hati Zofan memanggil Zuan Ye ini wanita yang menakutkan. Tapi dalam mulutnya, dia memuji Zuan Ye begitu cerdas. Pengejar mulai mendekat, tujuan mereka sama, membunuh Zhongwu dan mengambil item Secret Ball itu dengan cepat. Zhongwu dan dua bawahannya sudah keluar dari mobil. Zhongwu marah. Dia bertanya ke mereka, apakah kalian pikir bisa menghentikanku dengan para serangga ini? Dua pihak sudah berhadapan. Zhongwu yang sudah kesal sudah maju dan membuat gerakan untuk membunuh semua yang menantangnya. Zhongwu berhasil menyerang satu orang di depannya dengan tinju. Ada satu orang yang menghancurkan tanah untuk menghentikan pergerakan Zhongwu. Itu berhasil membuat Zhongwu terkepung beberapa orang. Zhongwu panik melihat musuhnya yang begitu banyak. Saat itu ada satu pedang yang dengan sengaja menyerang tangan Zhongwu yang sedang juga memegang kotak berisi Jet Secret Ball. Kotak itu pun terjatuh dan terbuka. Jet Secret Ball di dalamnya ikut terjatuh. Dan saat itu, Secret Ball retak dan mulai pecah. Zhongwu sangat marah melihat item seharga 5 miliarnya sudah pecah. Zofan yang melihat itu bilang ada yang aneh terjadi di Jet Secret Ball. Jet Secret Ball mulai hancur berkeping-keping dan mengeluarkan sebuah cahaya hijau yang sangat terang. Cahaya hijau itu membesar membuat orang di sana bingung apa yang sebenarnya terjadi. Zofan yang di dekatnya mulai merasakan pusing dan mulai kehilangan kesadaran. Sebelum pingsan, Zofan mengaktifkan Battle Territory. Setelah membuka matanya, Zofan sudah ada di tempat lain. Zuan Ye yang seharusnya di samping Zofan sudah tidak ada di tempatnya. Zofan tidak bisa tahu di mana lokasinya saat ini. Setelah menggunakan deteksi dan juga vision battle territory, dia menyimpulkan berada di ilusi dan seharusnya Zuan Ye tidak jauh darinya. Zofan melihat ke pundaknya, ada klon Raja Tawon yang pingsan. Dia melihat ke bawah di mana Huidan dengan semangat terus menggigit potongan armor alam abu-abu. Saat itu Zofan kaget melihat adanya perubahan di tubuh Huidan. Ada sebuah sayap kecil di punggungnya. Zofan tanya apakah Huidan evolusi lagi? Apakah sayap kecil itu bisa Huidan pakai untuk terbang? Huidan menoleh melihat sayapnya. Dia berusaha dengan sangat keras mengibaskan sayap kecilnya. Dan hasilnya, Huidan begitu kesal sayapnya itu tidak bisa membuatnya terbang. Zofan menenangkan Huidan dan tadi hanya bercanda saja. Raja Tawon mulai sadar. Dia bilang tidak ingat apa yang terjadi. Raja Tawon bilang kalau Jet Secret Ball punya kekuatan yang menakutkan. Dan tahu kalau itu adalah harta yang tidak normal, punya kecerdasan. Ini kasus khusus. Raja Tawon hanya mendengarkan ini dari Raja Kera. Kasus ini disebut mutasi kedua. Zofan tidak menyangka akan ada item berharga yang punya kecerdasan.
Raja Tawon bilang ini mungkin melahirkan makhluk yang benar-benar menakutkan. Zovan menyimpulkan ini semua kemungkinan besar bagian dari rencana kakek tua itu. Zovan bertanya-tanya siapa sebenarnya kakek tua itu. Jadi pemandangan di depannya ini disebabkan oleh Jet Secret Ball. Zovan harus menemukan Zuan Ye terlebih dulu. Widan saat itu menggonggong kecil. Zovan tahu kalau Widan mengatakan harus pergi ke arah sana. BTW item stick hitam sebelumnya kemana? Zovan mengikuti kemanapun Widan berjalan. Setelah lama berjalan, Zovan bilang, belum pernah ke sini, tapi tempat ini tampak familiar baginya. Saat itu dia mengingat kalau gedung di sini dia pernah lihat. Itu belum lama. Lebih spesifiknya, Zovan melihat seisi kota ini yang sudah hancur. Zovan mengingat lokasi saat dia sedang menguasai Flaming Sword. Tapi tempat itu kotanya hancur. Sementara di sini kotanya masih berdiri tegak. Zovan bingung dengan apa yang terjadi. Dia menebak apakah mungkin ini ilusi yang didasarkan ingatan Zovan. Zovan merasa keanehan dengan apa yang terjadi di sini. Saat itu muncul hologram yang muncul dari ketiadaan. Zovan yang penasaran mencoba untuk berbicara kepada orang-orang itu. Orang-orang itu menoleh ke Zovan tapi dengan tampilan yang menakutkan. Raja Tawon dengan panik menyuruh Zovan untuk berhati-hati. Zovan dengan cepat mundur karena ada satu orang di depannya sudah menyerang dengan sangat cepat. Kalau dari serangan itu, Zovan tahu itu adalah serangan yang setara dengan kecepatan dari warrior tingkat War God. Di depan Zovan sudah banyak orang-orang yang mengubah tangannya seperti pedang. Zovan tahu tidak boleh dikepung oleh orang berbahaya ini. Raja Tawon mengerti dan menggunakan Ghost Face Covering, menyuruh Zovan untuk segera pergi. Setelah itu terjadi ledakan di tempat Zovan. Entah ini ledakan karena serangan musuhnya atau memang Zovan menggunakan bom asal. Pokoknya setelah itu Zovan berhasil lolos dan sampai di atas satu gedung. Zovan berterima kasih ke Raja Tawon yang sudah membantunya. Raja Tawon bilang, ada kekuatan menakutkan yang mengintai mereka. Dan Raja Tawon juga mengatakan, pernah merasakan ini saat di tempat Raja Kera. Raja Tawon meminta Zovan untuk segera keluar dari tempat berbahaya ini. Widan menggonggong. Zovan paham itu artinya Widan bilang mereka hanya bisa bergerak maju dan tidak bisa mundur. Atau tidak punya jalan keluar. Zovan akhirnya tahu dia sudah benar-benar terjebak di ilusi dan hanya bisa bergerak maju untuk menemukan apa yang terjadi di sini. Setelah itu Zovan sudah mulai bergerak. Dia memutari kota dan menyadari kalau jumlah orang-orang di bawah semakin banyak. Apakah Zovan melakukan sesuatu yang membuat orang-orang itu bertambah? Orang-orang ini sangat berbahaya, kekuatannya setara dengan Advance War God. Raja Tawon ketakutan, harta karun yang bermutasi 2 kali, memiliki kekuatan yang tidak diketahui. Hanya Raja Monster tingkat tinggi yang telah mencapai level SSR, yang dapat mengeksekusi ilmu semacam ini, yang nyata dan juga ilusi. Ini adalah ilusi yang sangat berbahaya, bahkan sebanding dengan Raja Kera. Zovan berpikir bagaimana cara dia menghindari orang-orang itu dan bergerak lebih cepat lagi. Saat itu Zovan melihat adanya kakek tua yang berada di depan gedung. Kakek itu bergumam, di mana kamu, Nian? Kamu harus tetap sehat. Bedanya kakek ini punya badan seutuhnya, bukan hanya hologram. Saat itu ada angin kencang yang membuat kertas-kertas di bawah kakek itu berterbangan. Kakek itu meminta anak muda di depannya untuk mengambilkan kertas yang terbang. Zovan kaget saat tahu kalau kakek itu bisa melihatnya. Padahal Zovan saat ini sedang menggunakan skill Ghost Face Cover. Tapi itu langsung hilang efeknya. Zovan panik apa dia akan ketahuan oleh hologram orang-orang sebelumnya. Tapi nyatanya tidak. Zovan dengan mudah mengembalikan kertas milik kakek itu. Zovan bingung apa yang terjadi saat kakek itu mendekatinya. Orang-orang di sekelilingnya sudah kembali ke bentuk normalnya. Tidak menyerang Zovan lagi. Zovan juga tahu kalau kakek di depannya ini adalah orang yang sama dengan kakek tua yang punya item Jet Secret Ball.
Zovan dengan gugup bertanya apa yang dilakukan kakek itu di sini. Zovan juga mengenalkan dirinya dan bilang, dia orang baru di kota ini. Kakek itu mengenalkan dirinya, namanya Yuanxi. Kata Yuanxi, ini adalah kota Nanyin. Zovan tidak pernah mendengar nama kota Nanyin. Mungkin ini adalah kota yang sudah hancur saat malam bintang jatuh. Zovan tahu saat dia mendekati Yuanxi, para pejalan kaki tidak lagi menyerangnya. Hanya Yuanxi saja yang punya wujud manusianya. Zovan tahu kalau Yuanxi adalah orang penting untuk menghilangkan ilusi di sini. Setelah itu, keduanya berjalan santai. Zovan bertanya siapa orang yang ada di selembaran itu. Ternyata kertas-kertas itu adalah selembaran orang pencarian orang. Yuanxi bilang itu adalah istrinya. Katanya kota saat ini tidaklah aman. Baru-baru ini ada banyak kejadian aneh di kota Nanyin. Satu malam ada altar api yang muncul di langit kota bagian selatan. Dan sejak itu, bagian kota selatan sudah disegel dan tidak boleh ada orang yang mendekat. Setelah itu juga banyak orang yang menghilang, termasuk istrinya. Banyak orang mengira insiden ini sebagai tanda akhirnya dunia atau kiamat. Zovan berpikir, altar api. Apakah itu altar Flaming Sword? Dia yakin kota Nanyin kota yang sama. Dan apakah mungkin istri Yuanxi yang menghilang ada kaitannya dengan altar Flaming Sword? Istri Yuanxi namanya Nian. Nian sudah hilang beberapa hari. Area yang belum dicek oleh Yuanxi adalah kota bagian selatan, di mana altar api muncul di situ. Dan hari ini Yuanxi mau ke sana apapun yang terjadi. Dia harus segera menemukan Nian. Zovan menemukan alasan untuk mengikuti Yuanxi. Dia bilang ke kota ini karena ada juga temannya yang hilang di kota Nanyin. Dan mungkin alasannya sama seperti hilangnya Nian. Zovan akan menemani Yuanxi menuju ke kota bagian selatan. Yuanxi awalnya menolak mengajak Zovan karena tempat itu berbahaya. Tapi Zovan dengan sedikit paksaan mengajak Yuanxi untuk segera ke sana. Dan setelah itu keduanya sudah sampai di kota bagian selatan. Zovan melihat altar itu dan semakin yakin itu adalah altar Flaming Sword. Di sana juga ada seperti kubah ungu. Yuanxi bilang akan masuk ke dalam dan mengeceknya. Yuanxi sudah berjalan masuk ke dalam kubah ungu. Setelah melewati kubah ungu, saat itu altar Flaming Sword menembakkan sesuatu yang dia arahkan ke Yuanxi. Zovan dengan sangat cepat sudah berlari. Zovan menepis serangan itu dengan pedangnya. Dan dengan terpaksa menendang tubuh Yuanxi untuk masuk segera ke dalam kota. Yuanxi terdorong karena tendangan Zovan, tapi dia berhasil selamat masuk ke dalam kubah ungu. Zovan semakin bingung, dia sudah merasakan kekuatan itu. Itu memang dari Flaming Sword. Zovan berjalan masuk ke dalam. Yuanxi berterima kasih. Dia berhasil masuk dengan selamat, berkat Zovan. Saat itu datang seseorang yang dalam keadaan babak belur. Siapa lagi kalau bukan Zhongwu. Dia menuduh Zovan yang melakukan ilusi ini. Dia mengenal Zovan yang menjadi juara di trial wilayah monster. Zovan hanya melihat Zhongwu dengan biasa saja. Zhongwu sangat marah ke Zovan dan menuduh Zovan menusuknya dari belakang. Zhongwu yakin kalau dia membunuh Zovan, ilusi ini akan menghilang. Jadi dia sudah maju menyerang Zovan. Zovan dengan segala cara menangkis setiap serangan dari Zhongwu. Zhongwu memberikan satu tendangan yang kuat. Zovan sampai gemetaran setelah menahan tendangan dari Zhongwu. Melihat Zovan yang membuat celah, Zhongwu mulai mengumpulkan kekuatannya di tangan kirinya. Pukulan kuat dari Zhongwu mendarat dan menghancurkan apa yang dia serang. Zovan sudah melompat untuk menghindarinya. BTW di sini Zovan bilang kekuatan Zhongwu mau menerobos ke tingkat War God. Padahal di pengenalan Zhongwu di part sebelumnya, dia itu dikenalin dengan Advance War God. Apa mungkin ada translate-nya yang salah? Mungkin Zhongwu ini masih Advance Warlord. Zovan bilang tidak bisa mengalahkan Zhongwu kalau tidak menggunakan Flaming Sword dan Battle Territory. Zhongwu bilang mengira kalau Zovan ini hanya beruntung
saat menjadi juara di wilayah monster. Dia tidak menyangka kalau kekuatan Zovan akan lebih tinggi dari Advance Warrior biasa. Zhongwu bilang Zovan sudah ketemu dengannya dan tempat ini akan jadi kuburan Zovan. Oh begitu, kalau begitu ayo lihat apakah kau mampu melakukan itu. Zovan membalasnya dan mengaktifkan Flaming Sword, Sense, Battle Territory Vision, dan Battle Territory Domination. Semuanya sudah diaktifkan. Zovan dengan kekuatan penuhnya sudah maju. Zovan sudah maju melakukan tebasan yang sangat kuat dan sangat cepat, dan itu mengenai Zhongwu yang tidak bisa mengelak ataupun menangkis serangan dari Zovan. Zhongwu batuk darah karena serangan Zovan barusan, tapi Zovan merasa aneh. Serangannya itu seperti tidak sepenuhnya kena ke tubuh Zhongwu, dan benar saja, Zhongwu ternyata sudah memakai armor War God yang dia beli di pelelangan. Armor itu melemahkan serangan dari Zovan. Zovan tahu pertarungan ini akan semakin merepotkan. Zovan yakin kemampuannya ini bisa melampaui Zhongwu, tapi itu tidak mungkin membunuh Zhongwu dalam waktu singkat. Saat itu, Zovan mengingat sesuatu yang sangat penting. Zovan bertanya ke Raja Tawon apakah dia masih bisa menggunakan Ghost Face Cover. Raja Tawon bilang itu bisa dia lakukan. Zhongwu menantang Zovan untuk menyerang lagi, tapi dia kaget saat melihat keberadaan Zovan yang sudah menghilang dari hadapannya. Zhongwu begitu kesal, dan saat itu dia mengingat juga yang penting. Dia menoleh, melihat para pejalan kaki yang sudah dalam mode pertempuran. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka pun sudah menyerang Zhongwu sekaligus. Zovan yang melihat itu dari atas gedung, dia tahu Zhongwu yang sebelumnya datang dengan babak belur, pasti itu ulah semua dari pejalan kaki. Dan kalau Zovan menjauh dari sana, Zhongwu akan memicu para pejalan kaki itu untuk menyerangnya. Raja Tawon memuji kepintaran Zovan. Melihat Zhongwu di bawah, Zovan bingung seberapa kuat dan berbahayanya tempat ini. Padahal Zhongwu ini sudah memakai armor War God, tapi armor itu tidak bisa menahan serangan dari pejalan kaki. Terlihat Zhongwu yang sudah terkapar mati di bawah situ. Zovan turun ke bawah dan melihat bagaimana jenius dari keluarga Zhong mati seperti itu. Zovan menoleh ke belakang dan bilang ke Yuanxi untuk menunggu sebentar. Saat itu Zovan menyuruh Yuanxi untuk waspada, karena ada orang yang datang di belakangnya dan sudah mengarahkan senjata itu ke leher Yuanxi, mengancam Zovan akan membunuh temannya ini. Sementara Yuanxi, dia tampak tidak kaget, takut, atau apapun. Dia seperti tidak melihat adanya orang di sampingnya. Bahkan bertanya ke Zovan apa yang dibicarakan, tidak ada orang di sini. Zovan berpikir, Yuanxi itu hanya ingatan dari masa lalu. Itu tidak benar. Jika ini adalah ilusi yang punya pertahanan spesial untuk Yuanxi saja, maka orang itu hanya mencari kematiannya. Zovan tanya, mengangkat ilusi, aku tidak tahu apa yang kau maksud. Orang ini sangat marah dan menyuruh Zovan untuk segera mengangkat ilusi, dan kalau tidak temannya ini akan dia bunuh. Orang ini sudah tidak tahan dan sudah mengarahkan senjata untuk menebas leher Yuanxi, tapi hal mengejutkan terjadi. Yuanxi seperti kerasukan dan dengan mudah menebas leher orang di sampingnya. Zovan sangat kaget. Yuanxi membalasnya secara langsung. Setelah itu Yuanxi kembali bersikap biasa tampak. Dia mengajak Zovan untuk melihat sekitar dan bertanya apa yang terjadi ke Zovan. Zovan hanya bilang, dia baik-baik saja dan ayo pergi. Setelah itu tampak keduanya sudah sampai di sebuah gedung yang di atasnya langit ada pusaran yang aneh. Kata Yuanxi di sini adalah tempat kerja istrinya. Nian hilang secara tiba-tiba saat dia sudah selesai bekerja. Yuanxi tidak bisa menghubungi kantornya juga, dan mungkin Nian ada di dalamnya. Zovan yang melihat itu hanya bisa bertanya-tanya apakah Zovan bisa menghadapi aura yang begitu menakutkan dari gedung itu. Zovan dan Yuanxi sudah masuk ke dalam gedung. Saat itu Zovan mendengar suara yang bertanya, siapa yang memberikanmu izin untuk membawa laki-laki itu ke sini?
Zovan bertanya siapa yang berbicara. Saat itu dia melihat kalau ilusi di tempatnya berubah. Dia melihat di depannya ada sebuah pohon besar dan ada sosok putih di atasnya. Zovan bertanya apakah itu istri Yuanzi. Apakah istrinya itu berubah menjadi magical treasure atau harta magis. Saat itu ada suara yang memanggilnya. Zovan tahu itu adalah suara dari Nie Zuanye. Dia menoleh ke atas dan melihat Zuanye yang sedang bertarung dengan pejalan kaki. Zuanye bilang seharusnya Zovan tidak berada di sini. Zovan sudah maju ke arah Zuanye dan bilang, Sister Ye, biarkan aku membantumu. Sosok wanita dengan tubuh kosmik katanya, manusia yang menyusup masuk ke dalam tempat ini, kau sudah melanggar pantangan di sini, maka matilah. Terlihat ada buah-buah yang berjatuhan. Buah itu berubah bentuk menjadi wujud manusia yang siap bertarung. Zovan akhirnya tahu dari mana asal pejalan kaki itu. Ternyata mereka semua berasal dari sebuah buah. Zovan menoleh dan melihat dia sudah dikepung. Menggunakan Flaming Sword, Zovan mulai bertarung. Dia menangkis, menyerang balik, dan mengalahkan musuh-musuhnya. Saat itu Zovan panik karena ada dua serangan dari belakang tubuhnya. Dengan cepat, Zovan memutar tubuhnya menebas Flaming Sword kedua lawannya. Zovan tahu musuhnya ini lebih kuat daripada pejalan kaki sebelumnya. Zovan harus melawan mereka menggunakan kekuatan penuhnya. Raja Tawon muncul. Dia bilang mutasi kedua dari Mutate Tracer ini menakutkan. Mereka saat ini berada di teritori ilusi. Kekuatan di sini tanpa batas dan mereka harus segera pergi keluar dari tempat ini. Zovan bilang dia juga mau keluar, tapi caranya bagaimana? Situasi ini tidak bisa dilawan Zovan. Bahkan kekuatan Zuanye yang di Intermediate Wargod saja juga terperangkap di sini. Zuanye bilang kalau dia punya ide yang bagus untuk situasi ini. Zuanye masih di awal tahap Intermediate Wargod, tapi dia punya teknik rahasia yang bisa meningkatkan kekuatannya sampai ke puncak Intermediate Wargod dalam waktu singkat. Dengan itu kemampuannya bisa membunuh monster ini. Zovan bertanya untuk mengkonfirmasi apakah Zuanye benar-benar bisa meningkatkan kekuatannya sampai ke puncak Intermediate Wargod. Zovan mengagumi Zuanye yang punya skill yang luar biasa kuat. Tapi Zuanye bilang tidak bisa menggunakan teknik rahasianya sendirian. Dia butuh bantuan Zovan. Teknik rahasianya ini disebut Battle Territory Resonance. Teknik ini membutuhkan dua orang dengan tubuh combat fanatical fisik yang mengeluarkan kekuatan dalam waktu yang sama untuk membentuk sebuah resonansi. Lalu kekuatan mereka akan ditumpahkan ke satu orang saja, membentuk satu efek 1+1 lebih dari 2. Jika mereka menggunakan teknik ini, kekuatan Zovan akan sementara ditumpahkan ke Zuanye. Dengan begitu, mereka bisa meloloskan diri dari situasi ini. Zovan yang mendengar itu kaget saat tahu adanya skill yang begitu menakutkan. Tapi Zovan di sini tidak punya apa itu combat fanatical fisik. Zuanye sudah siap. Zuanye sudah siap, katanya. Dia tidak ada waktu lagi, ayo mulai saja. Zovan juga terpaksa melakukan perjudian lagi. Keduanya dalam waktu bersamaan sudah mengaktifkan Battle Territory. Dua Battle Territory berhasil melakukan resonansi. Zovan yang merasakan itu bilang kalau ini seperti dia bergabung dengan tubuh Zuanye. Dan di sini Zuanye kayaknya tahu apa yang dipikirkan Zovan dan sampai tersipu karenanya. Zuanye bilang singkirkan pikiran itu dan mulai berikan kekuatanmu padaku. Kita akan bicara tentang sisanya untuk nanti setelah keluar dari sini. Sisanya, Zovan nggak tahu maksud sisa itu dari Zuanye. Tapi dia bilang, oke, ayo lakukan. Setelah itu terjadi ledakan kekuatan di atas langit. Zovan bisa merasakan kalau kekuatannya sudah hilang dari tubuhnya. Tapi dia masih bisa merasakan kalau kekuatannya itu sudah bergabung dengan Zuanye. Dia juga bisa merasakan kekuatan Zuanye. Kekuatan yang menakjubkan. Zuanye sudah merasakan kekuatan itu dan sudah berada di puncak Intermediate Wargod.
Zuan Ye menggunakan teknik Flaming Sword milik Zovan, terbentuk sebuah Flaming Sword di tangan kanannya, dan smash, tebasan kuat dari Zuan Ye menebas monster pohon itu. Monster pohon itu kesakitan merasakan serangan yang begitu kuat. Untuk membalas itu, dia mengarahkan tangannya seperti mengendalikan akar-akar besar dan membentuk sebuah tombak yang dia arahkan langsung ke Zuan Ye. Zuan Ye sekali lagi menggunakan tebasan smash yang dengan mudah membelah serangan besar monster pohon. Tubuh wanita itu tampak retak di bagian kepala dan perutnya. Setelah itu terjadi ledakan yang begitu besar. Zuan Ye bilang kalau semua itu akhirnya selesai. Zovan sudah turun ke gedung itu lagi dan bertanya apakah memang benar mereka sudah mengalahkan monster itu. Zovan melihat sosok wanita putih di bawah akar pohon. BTW wanita ini sepertinya Nian atau istrinya Yuanxi. Nian bilang, akhirnya ada manusia yang kesini dan mengalahkanku. Zuan Ye turun, dia terkejut saat Nian tidak mati. Zuan Ye tidak mau membiarkan monster ini yang berbahaya selamat. Nian menjawab, itu memang benar, aku memang monster. Jadi tolong bunuh aku. Zovan melihat adanya pecahan yang bertebaran dari pohon. Zovan mengambil satu pecahan itu. Dia yakin pecahan ini punya informasi di dalamnya. Pecahan itu menampilkan wujud Nian masih jadi manusia. Seperti kata Yuanxi, Nian saat itu sudah pulang dari kerja. Dia melihat sebuah bintang jatuh, tanpa tahu kalau ada satu cahaya yang menembus tubuhnya. Zovan yang melihat gambar-gambar itu yakin kalau ini adalah ingatan dari Nian saat malam bintang jatuh. Kejadian saat dia menjadi Mudet Tracer. Kilas balik sebelum The Starfall Night atau malam bintang jatuh. Beberapa kejadian aneh terjadi di seluruh planet. Banyak orang menyebut itu adalah pendahuluan kiamat. Namun rumor terus beredar. Tidak banyak orang yang peduli dengan itu juga. Tapi ada juga rumor yang menyebut sebuah kota berubah menjadi reruntuhan hanya dalam semalam. Sama dengan kejadian nyata yang terjadi di kota Nanjing. Nian yang sebelumnya kejatuhan bintang jatuh berubah menjadi aneh. Tubuh bagian bawahnya seperti akar-akar pohon. Ada juga suara aneh di kepalanya yang menyuruh Nian untuk melahap semua makhluk lemah itu atau manusia dan menyelesaikan evolusinya. Nian mencoba menolak suara itu karena dia tahu manusia yang ada di sini semua itu adalah teman-temannya. Akar-akar di tubuhnya mulai masuk ke dalam gedung dan melahap manusia yang ditangkap. Melihat manusia yang lari menyebutnya sebagai monster, Nian mencoba untuk membenarkan itu kalau dia bukanlah monster, tapi setiap gerakan yang dibuat oleh Nian membuat akar-akar di tubuhnya juga bergerak. Dan akibatnya akar itu terus bertumbuh menutupi seluruh gedung. Setelahnya membentuk sebuah pohon besar di atas gedung. Nian yang menjadi pusat tersiksa dengan semua itu dan terus memanggil nama suaminya Yuanxi. Dan meminta suaminya itu untuk menjauhi tempat ini karena tempat ini berbahaya. Itu kenapa saat Zovan dan Yuanxi sudah masuk ke dalam gedung, ada suara yang bertanya kenapa membawa lelaki ini masuk. Yang dimaksud ini Yuanxi. Setelah itu, tampak Nian melakukan sesuatu. Cahaya hijau menyinari tempat itu dan membentuk sebuah benda yang sekarang disebut sebagai Jet Secret Ball. Melihat ikatan itu, Zuan Ye akhirnya tahu kalau planet ini terkikis oleh meteor dan sebelum terjadinya malam bintang jatuh. Zovan hanya bilang jadi itu semua adalah kenyataannya. Zuan Ye merasakan kalau battle territory resonance-nya sudah hampir hilang. Zuan Ye pun maju. Walau masa lalu Nian begitu menyedihkan, tapi Nian saat ini adalah sumber dari kemalangan. Nian mengakui semua kejahatannya, tapi katanya Zuan Ye tidak akan bisa membunuhnya. Zuan Ye tidak akan bisa membunuhnya di tempat ini. Sebelumnya juga ada lelaki kuat yang sudah masuk ke sini dan membunuh Nian dan membebaskannya. Tapi nggak lama berselang, Nian sudah pulih lagi. Tempat ini membuat Nian menjadi abadi.
Zovan kaget saat tahu Nian dihidupkan kembali. Raja Tawon menjelaskan, ini memang yang terjadi karena ilusi ini palsu dan nyata. Mirip dengan Raja Kera, Raja Kera mengatakan bahwa itu setara dengan dunia nyata di dunia ilusi yang diciptakannya. Bahkan jika dibunuh di sini, itu akan dapat dihidupkan kembali. Satu-satunya cara untuk membunuh sepenuhnya adalah dengan menghancurkan pikirannya. Zovan kaget karena ini begitu kuat dan bagaimana cara menghancurkan pikirannya. Saat itu Zovan mengingat sosok Yuanxi. Setelahnya Zovan sudah turun dari gedung dan meminta Huidan untuk mencari keberadaan Yuanxi. Zovan sudah mencari keberadaan Yuanxi dan akhirnya dia menemukan Yuanxi yang berada di tengah jalan. Zovan dengan cepat menggendong tubuhnya. Yuanxi bertanya ke Zovan apa yang dilakukannya. Kata Zovan ini darurat. Zovan membawa Yuanxi menuju ke atas gedung. Yuanxi menoleh dan kaget melihat kondisi istrinya. Nian menutup wajahnya karena tidak ingin Yuanxi datang dan tidak mau Yuanxi melihat wajah jeleknya saat ini. Yuanxi bertanya, apa yang kau bicarakan? Yuanxi tanya, apakah kau lupa apa yang kukatakan saat kita menikah? Yuanxi di situ bilang, tidak peduli kau menjadi apa di masa depan, aku akan mencintaimu seperti yang sekarang. Waktu itu Nian tidak tahu maksudnya Yuanxi dan malah perkataan itu menjadi kenyataan. Saat ini Nian sudah berubah menjadi monster. Tapi Yuanxi bilang, bagaimanapun rupa Nian, cintanya akan tetap sama. Dan akhirnya Yuanxi sudah menemukan istrinya itu. Pikiran Nian sudah hancur. Itu ditandai dengan adanya makhluk aneh yang keluar dari tubuhnya. Makhluk ungu itu seperti laba-laba dan ingin kabur dari situ. Zovan melihatnya dan langsung membunuhnya dengan melemparkan pedangnya. BTW di sini ada yang aneh. Sistem tidak muncul memberitahu kalau monster itu sudah mati. Padahal setiap lawan yang dia kalahkan atau bunuh, pasti sistem muncul memberitahunya. Oke, lanjut saja. Setelah makhluk itu mati, dunia ilusi sudah hancur. Zuan Ye bilang pada akhirnya sifat membunuh benih aneh itu dikalahkan oleh cinta Yuanxi dan Nian. Dan inilah cinta yang seharusnya. Ilusi Nian dan Yuanxi berterima kasih ke Zuan Ye dan Zovan, dan setelah itu dunia ilusi mulai menghilang. Keduanya sudah kembali ke kota Zonglin. Zuan Ye sadar kalau ini masih di tengah malam. Waktu di dunia ilusi sepertinya berjalan lebih lama. Zovan melihat Jet Secret Ball. Dia sadar noda hitam di dalamnya sudah menghilang. Sementara itu di tempat lain, terlihat tubuh Zhongwu dan bawahannya yang sudah tewas, dan para pengejar mulai berlari kabur. Pasti kelompok besar dari keluarga Zhong akan tiba secepatnya. Di tempat lain, Yuanxi tua, dia melihat langit malam. Saat itu Zovan dan Zuan Ye datang. Zovan bertanya ke Yuanxi, apakah dia bisa menjelaskan apa itu Jet Secret Ball? Yuanxi menyambut kedatangan keduanya. Sejak keduanya ini sudah memurnikan Jet Secret Ball. Kalian harus tahu juga itu dari mana. Kota Nanjing menjadi reruntuhan dalam semalam dan Yuanxi yang saat itu terhindar dari bencana. Ada sesuatu di reruntuhan itu memanggil nama Yuanxi. Setelah itu Yuanxi menemukan bola itu dan menemukan kesadaran Nian di dalamnya. Nian menceritakan kejadian ke suaminya untuk menghentikan kekuatan jahat. Yuanxi mengambil Jet Secret Ball dan pergi dari kota Nanjing. Setelah bertahun-tahun, dia mencari jalan untuk membantu Nian terbebas dari siksaannya. Tapi Yuanxi terus mengalami kegagalan. Dan dalam waktu itu juga benih kejahatan semakin tumbuh dan semakin bertambah kuat. Yuanxi yang bertambah tua dan tahu kalau hidupnya mencapai akhir. Dan saat itu dia datang ke kota Zonglin dan sudah menyaksikan bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh keluarga Zhong. Jadi Yuanxi ingin menggunakan Jet Secret Ball untuk membasmi orang-orang jahat di kota ini dan sebelum dia mati. Nian juga punya niat yang sama dengannya.
Yang tidak disangka, Zovan dan Juanye malah masuk ke dalam dan membantu Nian untuk mendapatkan kebebasannya. Sebagai suaminya, Yuanxi berterima kasih atas nama Nian. Zovan membantu Yuanxi berdiri. Yuanxi bilang, Jet Secret Ball dari awal memang sebagai eliksir menyelamatkan hidup orang kalau Jet Secret Ball itu sudah dimurnikan. Dia tahu kalau Zovan membutuhkan Jet Secret Ball dan juga uang ini sebagai hadiah ke Zovan yang sudah membantu Nian. Kayaknya ini adalah uang dari hasil penglelangan. Yuanxi bilang akhirnya dia bisa beristirahat dengan tenang. Zovan paham arti perkataan itu. Yuanxi ingin sendirian dulu. Setelah Zovan dan Yuanye pergi, tampak Yuanxi yang menemui ajalnya. Yuanxi terjatuh melihat langit malam yang begitu indah. Saat itu ada pecahan pohon Nian yang terjatuh di langit. Yuanxi bertanya, Nian, apakah kamu datang untuk menjemputku? Di luar rumah ada Zovan dan Yuanye yang juga melihat pecahan itu terbang indah. Zovan mendoakan semoga Yuanxi bermimpi indah. Di dalam mimpimu utuh, di dalam mimpimu, kamu bisa bahagia dengan Nian sekali lagi. Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton videonya sampai selesai. Salam jam 12. Bye-bye.